Saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus yang saya kasihi, selamat malam. Mari kita melihat kembali di bacaan Alkitab yang tadi sudah kita bersama-sama baca dari Injil Matius pasal 28. Perkataan malaikat kepada rombongan wanita di kubur Yesus yang kosong karena dia sudah bangkit. Kita lihat ya dari perkataan malaikat dari ayat 6 dan 7. Saya bacakan untuk kita semua. Injil Matius 28 ayat 6 dan 7. Ia, Tuhan Yesus, tidak ada di sini, sebab ia, Tuhan Yesus Kristus, sudah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Nah, kata mari itu sebenarnya datanglah, ya, lihatlah tempat ia berbaring. Ayat 7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku, di sini malaikat, telah mengatakan kepada kamu semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kekal dalam kerajaan sorga, Allah Bapa kami yang telah mengadopsi kami menjadi anak-anak-Mu melalui putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menjadi juru selamat dunia, bahkan menjadi juru selamat kami yang percaya padanya. Kami sudah diselamatkan melalui kehidupan Yesus yang sempurna, mentaati seluruh hukum Taurat, dan melalui ketaatan pasifnya di atas kayu salib, darahnya bisa menghapus dosa kami. Dan melalui kebangkitannya kami dijanjikan oleh Tuhan Yesus tubuh yang mulia. Ya Bapa, sekarang kami mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami dengan kuasa Roh Kudus untuk memahami firman-Mu. Kami sadar kami manusia terbatas, manusia berdosa, tetapi Engkau Allah yang berbelas kasihan. Ampunilah dosa kami. Dengan darah Yesus hapus pelanggaran kami. Kami serahkan waktu ini untuk belajar firman-Mu. Bukan hanya kami mengerti, kami mau menjalankan perintah-Mu. Bahkan kami mau mewartakan Injil Yesus Kristus sampai ke ujung bumi. Demikianlah ya Bapa doa kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, kita biasa ya dengan jigsaw puzzle ataupun yang dinamakan dengan jigsaw puzzle seperti ini ya. Ini. Nah, jigsaw puzzle ini kalau sudah diacak seperti ini, itu kita harus memasangnya piece by piece ya, satu bagian sehingga bisa nampak gambar yang utuh. Nah, kalau kita lihat di sini ya, jigsaw puzzle sebelumnya itu berupa gambar yang sangat indah, tapi oleh program komputer ya dipecah ya menjadi 100 bagian. Ini indah seperti ini bunganya, kemudian dipecah menjadi 100 bagian dan akhirnya menjadi seperti ini. Ini jigsaw puzzle ya. Nah, kenapa saya memberikan gambaran jigsaw puzzle? Karena kalau kita membaca ya Injil Tuhan Yesus, nah peristiwa kematian Yesus dan kebangkitan Yesus itu dicantumkan di semua Injil, baik Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Nah, untuk menyatukan gambaran yang utuh tentang bagaimana peristiwa ini terjadi, nah di Injil Tuhan Yesus itu sudah diusahakan ya, supaya kita bisa mengerti gambaran utuhnya. Nah, kita sebelum membahas kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, kita harus melihat ya kematiannya lebih dahulu. Ada dua hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, orang-orang berdosa, orang-orang jahat yang memusuhi Yesus itu diizinkan oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus ya, untuk bagaimana mereka dapat menangkap dan menyalibkan Yesus. Diizinkan ya, bukan dipimpin ya, diizinkan. Nah, kalau kita melihat bagaimana Tuhan mengizinkan bahwa putranya Yesus ditangkap, sudah dinubuatkan begitu banyak tempat di ayat Alkitab bahwa gembala akan ditangkap dan domba-domba itu bercerai-berai. Itu dinubuatkan di kitab Zakaria. Bahkan gembalanya akan dibunuh
dan domba-dombanya tercerai-berai. Nah, kalau kita lihat di situ juga dikatakan dalam kitab Mazmur, ada satu murid diizinkan mengkhianati Yesus. Ya, diizinkan loh. Siapa dia? Yudas Iskariot. Jadi setelah Yudas diizinkan untuk menjual Yesus, dia pergi setelah Yesus memberikan dia roti. Murid-murid yang lain menganggap Yesus menyuruh Yudas membeli sesuatu karena Yudas adalah bendahara. Dan dia pergi, dia bertemu dengan kelompok pemimpin TAI, ya, tua-tua, ahli-ahli Taurat dan imam kepala, membawa mereka bersama, yaitu satpam-satpam bait Allah, untuk menangkap Yesus di tempat yang Yesus pasti singgah setelah dia makan malam, Taman Getsemani. Jadi Yudas diizinkan membawa rombongan supaya jangan salah tangkap. Yudas berjanji dia akan menuntun para orang berdosa, musuh-musuh Yesus, benar-benar menangkap Yesus, karena mereka semua ingin membunuh Yesus. Jadi Yudas datang dan dia mencium Yesus. Jadi Tuhan izinkan. Nah, Tuhan juga izinkan setelah Yesus ditangkap, dibawa untuk diadili selama 6 kali loh oleh pengadilan Yahudi yang tidak adil sama sekali. Kemudian setelah itu diserahkan ke Pilatus. Nah, orang Yahudi sudah sangat ingin menghukum mati Yesus, tapi mereka nggak bisa. Mereka bisa dianggap membunuh. Kalau mereka membunuh Yesus, maka mereka tahu yang bisa menghukum mati Tuhan Yesus adalah siapa? Pilatus. Dan mereka serahkan kepada Pilatus, dan Tuhan izinkan Pilatus mengadili Yesus. Dan Pilatus ketika memeriksa Yesus tidak menemukan satupun kesalahan Yesus. Bahkan dia bersikeras untuk melepaskan Yesus, karena dia sendiri menyerahkan pengadilan Yesus kepada Raja Herodes yang waktu perayaan Paskah ada di Yerusalem. Dan Herodes pun mengembalikan Yesus kepada Pilatus, dan Herodes berkata dia sama sekali tidak menemukan satu dosa pun dalam diri Yesus, sehingga dia pantas dihukum mati. Nah, tetapi pada pagi hari waktu massa sudah berkumpul, mereka dihasut ya oleh para pemimpin TAI untuk berseru ya, seperti di Indonesia demonstrasi yang dibayar ya. Salibkan Yesus, salibkan Yesus, walaupun Pilatus ingin melepaskan Yesus. Jadi Pilatus akhirnya dia digolongkan sebagai seorang yang pengecut ya. Dia tidak berani melepaskan Yesus ya, karena mereka berkata, kalau kamu melepaskan Yesus, Yesus itu raja orang Yahudi loh, yang akan memberontak kepada Kaisar Roma, maka kamu akan dipecat oleh Kaisar Roma. Jadi dia takut juga. Akhirnya dia menyalibkan Yesus, walaupun dia tahu Yesus tidak ada salah, dan dia mencoba loh mencuci tangannya sebagai tanda kalau Yesus disalibkan bukan salahnya Pilatus, tapi salahnya orang Yahudi. Nah, itu izin dari Tuhan. Yesus disalib pada jam yang sudah Tuhan tentukan juga loh. Walaupun Yesus diserahkan untuk disalib, tapi rencananya Allah itu terus yang dilakukan loh, seperti jigsaw puzzle ini. Ya, walaupun sudah dipencar-pencar begini, agak acak dan kita tidak tahu gambarnya, tetapi kalau dipasang dengan utuh, kita tahu ya, yang mendesainnya gambar ini adalah Allah. Nah, kalian tahu nggak, Yesus harus disalibkan pada jam 9 pagi. Kemudian jam 12 siang Allah membuat seluruh bumi gelap gulita sampai jam 3. Baru jam 3 setelah Yesus mati, baru terang itu kembali lagi. Nah, itu semua atas izinnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu izinnya. Nah, tetapi ada orang-orang yang bukan diizinkan tapi dipimpin Tuhan. Beda ya, kalau orang jahat berbuat jahat Tuhan izinkan, tapi semua masih dalam koridor rencananya Allah untuk menyelamatkan manusia. Siapa yang dipimpin Tuhan? Yaitu orang yang mengubur Yesus. Nah, orang yang mengubur Yesus sudah Tuhan planning bahwa dia akan jadi orang kaya. Dia punya harta begitu banyak, bukan hanya di kampungnya tempat dia tinggal dia punya harta, dia punya juga harta di ibu kota Israel, di Yerusalem. Ya, seandainya kalau saya orang kaya, saya bukan hanya punya properti di Pontianak,
saya juga punya properti di Jakarta. Kira-kira begitu ya. Nah, biasanya begitu ya, orang di Kalimantan Barat yang kaya di Nangapino, dia akan punya rumah di Pontianak. Nah, Yusuf itu bukan di Yerusalem tinggalnya, tapi dia di kota Arimatia. Dia punya gunung di Yerusalem, dan gunung ini terletak dekat sekali dengan Bukit Golgota, Bukit Kalvari. Dekat sekali. Sehingga waktu Yesus mati jam 3, itu hanya ada 3 jam untuk mengubur Yesus. Orang Yahudi kalau mati harus langsung dikubur loh, sebelum matahari terbenam. Jadi pada saat Yesus mati, orang semua bisa tahu. Kenapa bisa tahu? Karena dikatakan ada gempa, kemudian kuburan di Yerusalem semuanya bagaimana? Orang-orang yang percaya Yesus itu terbuka kuburannya karena gempa. Dan bait Allah tiranya terbelah jadi 2, dan dari jam 3 matahari bersinar lagi sebelum terbenam jam 6. Jadi mereka tahu Yesus sudah mati. Jadi penyaliban Yesus sudah selesai. Nah, Tuhan memimpin Yusuf bersama Nikodemus, 2 tokoh orang Yahudi, untuk menguburkan Yesus. Ini pimpinan Tuhan ya. Seperti sekarang kamu bisa datang berkebaktian, itu Tuhan memimpin loh. Jadi waktu Yusuf mendengarkan Yesus sudah mati, untuk menguburkan Yesus perlu izin dari Pilatus, dari gubernur. Ya, tidak banyak orang kenal dengan gubernur kan? Tapi dia adalah pejabat orang Yahudi, dia kenal dengan gubernur Pilatus, sehingga dia bisa datang dengan leluasa minta kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus. Dia bukan hanya minta menguburkan Yesus. Kalian tahu ya, kalau ada orang mati, apa yang menjadi hal-hal yang harus dikerjakan? 1, mencari yayasan di mana jenazahnya harus disemayamkan. 1 ya. Itu nggak gratis loh yayasan loh. 1 malam kalau sewa peti es tuh bayar loh, 1,5 juta ya. Semua duit tuh. Peti matinya juga duit ya. Duit-duit melulu. Nah, jadi dia bukan hanya minta izin, dia sudah punya kuburan yang belum pernah dipakai dan disebut kuburan orang kaya. Yusuf orang Arimatia orang kaya. Nikodemus juga dikatakan adalah orang paling pintar di Yerusalem dan orang paling kaya di Yerusalem. Jadi 2 bos ya ini mengubur Yesus. Kenapa tidak 1 orang mengubur Yesus? Karena untuk membuktikan Yesus sudah mati harus ada 2 saksi. Saksinya siapa? Selain orang-orang yang menyalibkan Yesus adalah Yusuf dan Nikodemus. Coba kita lihat ya. Pada hari perayaan Paskah yang lalu saya sudah berkhotbah dari Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 9 itu ada 1 kata yang perlu diganti. Orang menempatkan kuburnya di sini ya, di antara orang-orang kaya, bukan fasik ya, kaya ya. Kalau kamu lihat terjemahan bahasa Indonesia itu salah ya, yang betul terjemahan bahasa Inggris dan bahasa Mandarin itu betul ya. Kalau Indonesianya salah, tolong diganti. Ya, saya bacakan dalam King James Version dari Yesaya pasal 53 ayat 9. Nah, di sini dikatakan and he made his grave with the wicked. Ya, jadi betul. Terjemahan pertama, orang menempatkan kuburnya di antara orang fasik, and with the rich in his death. Yang kedua, tolong diganti, dan dalam matinya ia ada di antara orang-orang kaya. Jadi kata penjahat-penjahat itu diganti dengan orang kaya, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi kenapa Yesus harus dikubur di kuburan orang kaya? Karena kuburan itu harus bertahan ribuan tahun. Kalau sekarang kita ada uang, kita ke Yerusalem masih bisa masuk ya, gua batu untuk mengubur Yesus, dan kuburnya itu sudah kosong. Nah, jadi itu pimpinan Tuhan. Pimpinan Tuhan juga bukan hanya diberikan kepada Yusuf dan Nikodemus, Tuhan juga memimpin rombongan wanita. Nah, coba kalau kita lihat ya, dalam Injil Tuhan Yesus, rombongan wanita ini diizinkan melihat di mana Tuhan Yesus itu dikubur. Ya, dalam perikop yang ke-213 dari Lukas 23, nah ayat 55. Dan perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea, Maria Magdalena dan Maria yang lain, ibu Yoses, ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah mereka pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur
dan pada hari Sabat mereka beristirahat menurut hukum Taurat. Jadi waktu Yesus dikubur itu Jumat ya, sore sebelum jam 6. Nah, jam 6 Jumat sore, Jumat petang, ketika matahari terbenam, sudah masuk hari Sabtu, hari Sabat. Nah, orang Yahudi seperti yang dikatakan Alkitab, hari berganti hari bukan jam 12 siang, tapi jam 6 sore. Ya, jadi tadi jam 6 sore sudah berganti ya, bukan hari pertama lagi, tapi sudah jadi hari kedua. Ya, jadi sudah hari Senin ya. Sekarang itu sudah hari Senin, hari kedua. Nah, jadi Tuhan memimpin Yusuf, Nikodemus untuk mengubur Yesus. Tuhan juga memimpin rombongan wanita, tidak disebut ya murid-murid Yesus, untuk mengetahui di mana kubur Yesus. Sehingga nanti kita akan belajar dari Injil Matius pasal 28, itu rombongan wanita lah yang pertama kali Tuhan pimpin juga ya, menuju kuburnya Yesus, tanpa perlu mereka mencari tahu lagi di mana kuburan Yesus. Jadi kita lihat ya, wanita-wanita ini sungguh ya orang-orang yang setia pada Yesus. Mereka bukan hanya melayani Yesus dari Galilea sampai Yerusalem, mereka juga tahu di mana Yesus dikubur dan mereka melihat bagaimana Yesus mati. Dan pada saat itu murid-muridnya dikatakan Alkitab kecuali Yohanes, yang lain-lain itu sudah kocar-kacir ya, hanya ada Yohanes yang ada di bawah kaki salibnya Yesus. Nah, kita lihat di sini pembacaan tadi, kubur Yesus itu juga dijaga ya, dipimpin ya oleh Tuhan. Wanita itu tahu, tetapi Tuhan juga izinkan ya kubur Yesus dijaga. Nah, kenapa Tuhan izinkan kubur Yesus dijaga? Supaya kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya diketahui oleh para murid, tapi juga bisa diketahui oleh antek-antek dari pemimpin TAI dan anak buah dari Pilatus, sang gubernur. Jadi kalau kita melihat ya, dalam Matius 27 bagian depan, itu kuburan Yesus dijaga karena diminta oleh orang-orang Farisi kepada Pilatus, dan Pilatus mengizinkan supaya apa? Jangan sampai ya Yesus itu mayatnya ya, kalau tidak dijaga, dicuri oleh murid-murid, sehingga orang-orang akan berkata Yesus itu sudah bangkit padahal mayatnya dicuri. Jadi mereka itu ya punya rencana, tidak inginnya Yesus itu bangkit. Tidak ada orang membayangkan Yesus akan bangkit. Yesus padahal sebelum dia mati, dia sudah 5 kali berkata loh, aku akan ditangkap, diserahkan pada tangan orang berdosa, aku akan disalib, aku akan mati, tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Jumat dia mati, dia dikubur Sabtu, sudah 2 hari. Nah, hari Minggu ya, pagi-pagi dia sudah bangkit. Tidak ada orang tahu jam berapa Yesus bangkit, nggak ada yang tahu, karena dia sudah bangkit. Kuburnya itu kosong. Jadi kita tadi membaca, waktu perempuan itu sampai di depan kubur setelah fajar menyingsing, yang pergi itu sudah disebut beberapa nama, Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka ingin melihat kubur dan mereka ingin ya merempahi tubuhnya Yesus. Dalam pikiran mereka, mereka tidak punya bayangan Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi mereka pergi ke kubur yang sudah mereka tahu lokasinya di mana, dan pada saat mereka sampai ya ke tempat kuburan itu, mereka sebelumnya bertanya ya, nah kubur Yesus itu kan ditutup dengan batu besar. Kita wanita-wanita yang jumlahnya sedikit, nggak mungkin ya menggulingkan kubur. Jadi mereka punya satu permasalahan yang mereka anggap ya akan terjadi. Jadi ketika mereka sampai di depan kubur Yesus, apa yang terjadi? Mereka melihat batunya sudah terguling, kuburnya kosong, di situ tidak ada siapa-siapa. Itu yang membuat mereka kaget dan takut loh. Jadi anggapan dari wanita-wanita itu, termasuk Maria Magdalena, mayat Yesus sudah dicuri. Nggak ada dalam pikiran mereka Yesus sudah bangkit loh. Karena kebangkitan Yesus itu adalah peristiwa yang walaupun sudah Yesus ajarkan, tidak ada mereka mengerti Yesus sudah bangkit. Murid-murid pun semua nggak ngerti, nggak percaya ketika diberitahu. Nah, jadi waktu mereka melihat kubur yang kosong, kita nggak tahu berapa lama mereka terbengong-bengong ya, bertanya-tanya, loh kok kenapa kubur ini kosong nih? Kenapa penjaganya nggak ada di sini? Kenapa batu yang besar sudah digulingkan? Mereka nggak tahu. Jadi Maria Magdalena, ada orang menganggap dia yang pertama kali bertemu Yesus, bukan. Ketika dia melihat kubur yang kosong,
Dia tidak lagi ya bersama rombongan, dia cepat-cepat lari ke kota Yerusalem, karena Yesus itu kuburnya di luar kota Yerusalem, dekat Bukit Kalvari tempat Yesus disalib. Dan dia melaporkan kepada Petrus dan Yohanes. Petrus, Yohanes, kubur Yesus kosong loh. Saya nggak tahu apa yang terjadi. Setelah dia melapor kepada Petrus dan Yohanes, karena dia tahu ya Petrus itu murid kepala dan Yohanes itu murid yang Yesus kasihi. Dan akhirnya kalau kita membaca, Petrus dan Yohanes pun berlari ya menuju kubur Yesus. Jadi waktu Maria Magdalena tidak ada bersama rombongan wanita, maka Tuhan mengizinkan, memimpin malaikat dari sorga turun ke kubur Yesus dan berada di kanan kubur Yesus, dan malaikat ini bercakap-cakap dengan rombongan wanita tanpa ada Maria Magdalena di situ. Nah, inilah percakapan yang dikatakan. Ya, setelah malaikat itu turun, dia menggulingkan batu dan para penjaga melihat malaikat itu turun, mereka ketakutan seperti orang mati dan penjaga itu lari ya melaporkan kepada orang yang mengirimkan mereka, yaitu para pemimpin TAI. Mari kita lihat. Malaikat itu wajahnya bagaikan kilat. Nah, kilat itu adalah cahaya yang terang sekali. Kalau lampu ini tidak seterang kilat. Nah, cahaya yang saya anggap seterang kilat itu adalah cahaya waktu tukang las mengelas. Dia harus pakai kacamata hitam. Kalau enggak, matanya bisa buta. Kalau kita melihat ya, tukang las ngelas itu percikan apinya yang terang sekali. Kalau kita lihat terus, ya mata kita terasa perih. Kenapa cahayanya begitu keras dan mata kita tidak bisa melihat? Karena itu melambangkan malaikat itu suci, tidak ada dosa setitik pun. Tidak seperti kita manusia penuh dengan dosa ya, seperti banyaknya dosa kita, seperti rambut di kepala kita. Jadi malaikat itu wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya itu putih bagaikan salju, karena malaikat itu kudus. Dan setiap orang yang bertemu dengan malaikat pasti ya akan menjadi seperti orang mati. Kita nggak ingat ya waktu kita menjadi seperti orang mati. Kadang-kadang orang mimpi buruk ya, dia terasa ya nggak bisa bangun ya, ketakutan begitu ya, kayak orang mati ya. Pernah nggak ngalami mimpi ya, mimpinya begitu menakutkan, mau bangun-bangun nggak bisa bangun ya? Pernah terjadi ya pada beberapa di antara kita, saya percaya. Tapi ketemu malaikat pasti lemah sekali, nggak punya kekuatan sama sekali. Walaupun dia itu ya prajurit-prajurit itu tubuhnya terlatih, tapi bertemu dengan malaikat mereka tersungkur seperti orang mati karena manusia berdosa. Malaikat itu suci sama sekali. Nah, waktu itu kita lihat ya, malaikat-malaikat itu Tuhan pimpin dan perintahkan bercakap-cakap dengan para perempuan. Nah, kata apa yang pertama yang dikatakan malaikat? Janganlah kamu takut, artinya kamu berhenti takut. Yang kedua, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang sudah disalibkan. Mereka mencari Yesus bukan berharap Yesus sudah bangkit loh. Mereka ingin ya memberikan rempah kepada tubuh Yesus supaya tubuh Yesus tuh jangan busuk. Itu karena mereka sangat mengasihi Yesus. Nah, malaikat berkata, Tuhan Yesus ya tidak ada di sini lagi. Sebab ya dia sudah bangkit. Nah, dikatakan di dalam Injil Tuhan Yesus, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang hidup di tempat orang mati. Ini kata-kata yang sangat luar biasa ya. Jangan kamu cari Yesus ya di kuburan, dia sudah tidak ada di sini karena dia sudah salib. Sudah bangkit. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Jadi Yesus itu sudah bangkit. Tadi pagi sudah diuraikan di gereja. Kebangkitan Yesus diuraikan dengan panjang lebar ya di surat 1 Korintus pasal 15. Panjang sekali, 58 ayat loh. Kenapa? Karena di gereja Korintus ada orang tidak percaya ada kebangkitan orang mati. Mereka tidak percaya. Kalau orang mati tidak dibangkitkan, bagaimana Tuhan Yesus bisa dibangkitkan? Jadi untuk membuktikan Yesus sudah bangkit, ya dalam ayat 1 sampai 11 ada 3 bukti. Bukti Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus dibangkitkan dari kematian sesuai dengan kitab suci. Seperti tadi ayat hafalan kita, Ayub 19 ayat 25.
Nah, coba buka lagi bukti yang berikutnya. Yesus bangkit itu sudah direncanakan Allah dalam Mazmur 16. Jangan lupa ya. Yesus bangkit sesuai dengan kitab suci, Ayub 19 ayat 25. Mazmur 16 ayat 10 itu juga nubuat bahwa Yesus akan bangkit dari kematian. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati. Jadi Yesus tidak diserahkan kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudusmu Tuhan Yesus melihat kebinasaan. Ini dua ayat sebagai bukti Yesus pasti akan bangkit dari kematian. Dan ada satu lagi buku yang nama Yunus ya. Yunus itu sengaja Tuhan izinkan dia masuk ke dalam perut ikan yang Tuhan kirim untuk menelan Yunus, dan Yunus berada dalam perut ikan 3 hari 3 malam, dan Yesus juga 3 hari berada di dalam jantungnya bumi, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dia bangkit pada hari Minggu. Jadi ada bagian-bagian Alkitab yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Bukti Yesus sudah bangkit dalam 4 Injil ya, dalam khotbah-khotbah para rasul juga Yesus sudah bangkit. Bukti yang kedua, orang yang percaya seperti tadi melihat Yesus yang sudah bangkit. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Yesus tidak menampakkan diri pada orang yang menyalibkan dia? Kepada Pilatus ya, kepada para imam kepala, kepada Herodes, kenapa enggak? Karena Yesus hanya menampakkan diri kepada orang percaya, menjadi juru selamat kita. Orang yang tidak percaya satu hari akan bertemu dengan Yesus. Kalau kita baca dalam Yohanes 5 ayat 25, tadi pagi sudah saya khotbahkan. Di situ dikatakan orang akan dibangkitkan satu untuk menerima hidup yang kekal. Ya, kalau kita percaya Yesus. Ya. Tapi kalau kita tidak percaya Yesus, maka orang akan dibangkitkan untuk menerima penghakiman dari Allah. Jadi kalau kita lihat ya, ayat 29, Yohanes 5:29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi ada 2 macam kebangkitan ya. Kalau orang percaya Yesus, walaupun dia sudah mati, dia akan dibangkitkan, mendapatkan hidup yang kekal. Tapi orang yang tidak percaya Yesus juga akan dibangkitkan untuk diadili di pengadilan tahta putih besar. Jadi Herodes nanti akan dibangkitkan untuk diadili di tahta putih besar. Jadi pertanyaannya, kenapa Yesus tidak bertemu dengan semua orang untuk membuktikan dia sudah bangkit? Tidak perlu. Dia hanya menampakkan diri kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Mari kita kembali ke Injil Matius pasal 28. Nah, di dalam peristiwa berikutnya, ketika mereka bertemu dengan malaikat kemudian berkata lagi, Tuhan Yesus sudah tidak ada di sini sebab ia telah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Nah, ada perintah-perintah yang Tuhan berikan melalui malaikat kepada para wanita yang dijalankan. Itu perintah juga untuk kita semua, saya percaya. Apa perintahnya? Malaikat berkata, datanglah. Artinya perempuan itu berada di luar kubur dan malaikat berada di dalam kubur, di sebelah kanan kubur Yesus, dan mereka disuruh masuk, ya, masuklah. Itu yang pertama. Kemudian mereka disuruh, lihatlah tempat Yesus dibaringkan. Jadi Yesus itu dibaringkan di kubur itu karena Yesus bukan ditanam di dalam tanah loh. Dia dibaringkan di dalam gua, dan mereka melihat ya, Yesus itu tempatnya kosong. Tapi ada kain yang membalut tubuh Yesus. Itu semuanya berserakan di situ. Kecuali kalau kamu baca di Injil Yohanes, ada kain penutup wajahnya Yesus, itu dilipat dengan bagus, diletakkan dengan rapi. Kain-kain yang lain itu berserakan. Nah, kenapa kain yang menutup wajahnya Yesus itu dilipat dengan rapi? Itu tradisi orang Yahudi. Diteliti, ternyata pada abad modern ini baru orang ngerti kenapa kain ya yang tertentu dilipat dengan rapi. Itu artinya begini, Tuhan Yesus berpesan kepada kita ya. Kalau zaman dulu ada bos ya, dia makan ya, dia tiba-tiba mendadak ada urusan tertentu, dia pergi dari meja makannya, terus dia lipat serbetnya dengan rapi. Dia nggak perlu pesan kepada pembantunya, loh, aku akan pergi, ini tolong bereskan. Enggak. Kalau ada
ya, sapu tangannya itu berserakan, pembantunya boleh bereskan makanan itu, dia nggak akan balik lagi makan. Tapi kalau ada sapu tangan, dia lipat dengan rapi, dia taruh di situ. Nah, itu pesan kepada pembantunya, jangan kamu bereskan makanan saya, tapi tutuplah dengan baik, saya akan datang segera, akan makan selesaikan hal ini. Itu artinya Yesus berpesan, dia bangkit, dia akan segera datang ke bumi lagi loh. Ada pesan khususnya. Ya, banyak orang nggak tahu. Ya, kalau kita baca di Injil Yohanes, kenapa penutup wajahnya Yesus itu dilipat. Ya, kita nggak tahu yang melipat itu malaikat atau Tuhan Yesus, ditaruh di situ. Artinya bos akan datang lagi. Jangan ya kamu apa-apakan tempat makan saya. Ingat ya, itu pesan yang khusus ya, penuh dengan simbol. Jadi mereka disuruh masuk melihat. Yang mereka lihat apa? Wah, kainnya berserakan, tapi ada serbet. Serbetnya penutup wajah Yesus dilipat dengan rapi. Setelah mereka melihat, malaikat memberikan perintah ketiga, segeralah pergi. Pergi kemana? Ke Galilea, beritahu kepada murid-murid yang lain bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ini kata pentingnya, bangkit. Ya, kalau kamu lihat Indonesia, bulu tangkisnya sudah lama ya tidak bangkit-bangkit. Sudah berpuluh-puluh tahun tak pernah lagi juara Piala Thomas, ya, tidak pernah lagi juara Piala Uber. Nah, tiba-tiba bangkit bisa juara Piala Thomas. Kira-kira begitu ya. Orang suka sekali bangkit. Dalam bisnis orang suka bangkit, ya. Bahkan tema setelah Covid, ya, setelah Covid bangkit lebih kuat lagi. Itu istilahnya ya, bangkit bersama-sama. Tapi di sini bangkit dari kematian, dari antara orang mati. Dan Yesus ya, yang bangkit dari antara orang mati, dia sudah punya tubuh mulia. Tadi pagi sudah saya jelaskan, tubuh mulia itu ada 5 aspek. Yang pertama, tubuh Yesus yang sudah mati, sudah bangkit, tidak akan mati lagi. Kita juga akan diberi loh tubuh mulia yang tidak akan mati, tidak sakit, tidak berdosa. Nah, orang yang mati dalam Yesus akan dibangkitkan. Kalau dia kecil, dibangkitkan menjadi umur 3,5 tahun. Kalau dia matinya tua, ya 100 tahun, bangkit lagi, bukan 100 tahun loh, 33,5 tahun, sepertinya Yesus, ya, seperti tubuh Yesus, ya. Karena Allah waktu dia menciptakan Adam, dia tidak menciptakan bayi loh, dia menciptakan orang yang sudah dewasa. Jadi kalau ada bayi mati, ya, dia dibangkitkan pada hari Tuhan Yesus datang kedua kali, dia akan punya tubuh mulia yang usianya bukan lagi bayi, ya, sehingga perlu nanti di sorga disuapi, dikasih susu, sehingga dia bisa besar. Gak lagi, langsung menjadi dewasa, 33,5 tahun, ya, tubuh yang immortal, nggak bisa mati, tubuh yang mulia. Tubuhnya Yesus itu tubuh mulia, tubuh yang bercahaya. Karena nanti ya di Yerusalem baru, kita nggak perlu matahari loh. Mataharinya dari mana? Dari tubuh Yesus yang keluar sinar. Ngerti ya? Tubuh yang bercahaya, seperti yang dilihat oleh murid-murid di Bukit Transfigurasi. Yang ketiga, tubuh Yesus itu tubuh yang powerful. Tidak akan lapar, tidak akan haus, ya. Waktu murid-murid di dalam ruang atas yang tertutup, dia nggak perlu ketuk-ketuk pintu, ayo buka pintu, masuk. Enggak, dia langsung masuk. Jadi waktu dia naik ke sorga pun, dia nggak perlu naik pesawat, nggak perlu pakai roket, dia sudah sampai di sorga. Tubuh yang powerful. Tubuh yang berikutnya, tubuh yang spiritual. Tubuh berikutnya, tubuh yang surgawi, yang bisa tinggal di surga selama-lamanya. Nah, tubuh kita sekarang tuh tubuh yang alami loh. Nggak bisa tubuh kita sekarang ini, kalau kita disuruh masuk surga nggak bisa. Karena di atas angkasa sana nggak ada udara, kita akan mati loh. Jadi nggak bisa. Jadi Allah harus memberikan kita tubuh yang tidak bisa mati, tidak bisa berdosa, tubuh yang mulia, ya. Karena sekarang kita kan malu kalau nggak pakai pakaian kan, tubuh yang sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tubuh yang powerful sekarang kalau kita sekolah ya nggak gampang ya dapat nilai 100, tapi nanti kalau kita punya tubuh mulia, kita bisa hafal di semua Alkitab di luar kepala. Alkitab ini, ya, langsung masuk kayak kita masuk data ke komputer, begitu masuk ada di dalamnya. Tinggal kita review. Tubuh yang sempurna, nggak akan sakit lagi, nggak terlalu kurus, nggak terlalu gemuk. Nah kan, sekarang kan ada orang terlalu gemuk, ada yang terlalu kurus. Ya, semua ideal ya, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita lihat tubuh mulia yang Tuhan Yesus miliki, itu dia akan berikan pada kita orang yang percaya. Jadi karena waktu Yesus bangkit, dia mengalahkan kematian. Jadi di sini istilah bangkit dari antara orang mati. Karena kalau kita baca 1 Korintus 15 ya,
Musuh manusia yang terakhir itu namanya kematian. Yesus sudah mengalahkan kematian, dia sendiri yang punya tubuh mulia, yang lain-lain tidak ada. Lazarus mati, dibangkitkan Yesus, dia mati lagi. Jadi di surga Lazarus tidak punya tubuh mulia, hanya Yesus, ya. Mereka semua menantikan tubuh yang mulia. Kapan itu? Waktu Yesus datang kedua kali, dia akan berikan orang yang mati dalam Yesus tubuh yang mulia. Dia mengalahkan maut untuk kita semua. Manusia, musuhnya yang terakhir adalah maut. Kapan? Waktu dia datang kedua kali. Jadi istilah Yesus bangkit dari antara orang mati itu kata yang penting dari 4 poin Injil. Injil itu 4 poin. 1, Kristus sudah mati untuk dosa kita sesuai kitab suci. Yang kedua, bukti dia mati, dia sudah dikubur. Yang ketiga, dia sudah bangkit dari kematian sesuai dengan kitab suci. Dan yang terakhir, dia menampakkan diri sebagai bukti dia sudah bangkit dari antara orang mati. Maka penting sekali ya, Yesus memberi pesan kepada para wanita untuk memberitahukan kepada murid-muridnya supaya bertemu dengan Yesus di Galilea. Karena waktu Yesus bertemu dengan murid-muridnya di Galilea itu seperti retreat ya. Mereka sudah kaget luar biasa. Waktu Yesus disalib di Yerusalem, mereka sudah goncang ya jiwanya. Mereka akan kembali ke Galilea. Nah di situ di kampung halamannya Yesus bertemu dengan mereka. Dan mereka ternyata kalau kita baca 1 Korintus pasal 15, ada 500 orang ya bertemu Yesus. Dan waktu Yesus bertemu dengan 500 orang itu, maka Yesus memberikan amanat agung. Pergilah kamu, ya, jadikanlah segala bangsa muridku. Baptislah mereka yang percaya dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan padamu. Ya, kepada 500 orang yang ada di Galilea. Jadi para wanita ini setelah mendapatkan pesan malaikat, mereka belum ketemu Yesus tuh. Kamu lihat ya, Tuhan Yesus memberikan ya gambaran kebangkitannya secara progresif, nggak langsung. Ya, Tuhan Yesus tidak langsung bertemu dengan mereka di kuburan yang kosong. Dia mengirim malaikat dulu menyampaikan pesan kepada rombongan wanita. Nah, mereka akhirnya mendengarkan kata malaikat, mereka segera pergi dari kubur itu, tapi ada rasa takut, tapi ada sukacita besar. Dan kamu lihat wanita ini berlari-lari cepat-cepat. Ya, biasanya yang lari itu ada laki-laki ya. Kalau kamu lihat wanita lari itu nggak biasa ya, betul nggak? Benar nggak? Wanita lari kan jarang sekali. Kalau laki-laki lari kan banyak sekali ya laki-laki lari. Kalau wanita jarang sekali. Tapi mereka karena mendapatkan perintah yang luar biasa ini, mereka lari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus. Dan mereka ya ketemu murid, tidak ada yang percaya Yesus sudah bangkit. Di waktu mereka melaksanakan perintah Yesus yang melalui malaikat, Yesus berjumpa dengan mereka. Ini penting loh. Mereka belum ketemu Yesus. Waktu mereka menjalankan perintah Yesus, mereka bertemu Yesus dan Yesus menyatakan pada mereka, "Shalom bagimu." Ya, kenapa sekarang banyak orang bilang shalom ya? Shalom itu artinya kita sudah betul-betul percaya Yesus. Kalau kamu bilang shalom kepada orang yang belum percaya Yesus, shalom kita tuh nggak laku. Dia harus mendengarkan Injil, dia percaya Yesus, baru ya salam shalom itu pas. Kalau belum percaya Yesus, kita harus sampaikan salam apa? Kasih karunia. Dengarlah Injil. Yesus sudah mati untuk dosa kamu, kamu bertobat. Baru kamu bisa shalom dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi Yesus tahu ya, semua rombongan wanita yang mengunjungi kubur yang kosong, semuanya sudah percaya. Ya, saya nggak tahu kita di sini semua sudah percaya belum. Kalau saya nggak yakin semua kita di sini sudah sungguh-sungguh percaya, saya nggak bisa bilang shalom gitu loh. Karena shalom saya tidak berlaku untuk orang yang belum terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Kamu jangan bilang ya, semua orang yang datang ke gereja sudah sungguh-sungguh percaya Yesus. Belum tentu. Ingat ya, di gereja ada orang yang rutin aja datang, tapi dia belum sungguh-sungguh percaya Yesus. Makanya di gereja pun kita harus kabarkan Injil. Ya, supaya setiap orang percaya pada Yesus. Yesus tahu semua mereka sudah percaya kepada Yesus, dan Yesus bilang shalom sama mereka, dan mereka mendekati Yesus, dan mereka memeluk kaki Yesus, dan mereka menyembah Yesus. Ya, Yesus itu bukan hanya manusia biasa, dia adalah Allah 100% yang kita sembah. Ya, tadi pagi saya sudah bersaksi bahwa di Rusia zaman dulu ya, orang suka menutup gereja seperti di Indonesia ya, banyak berita ya, kebaktian sedang berlangsung, orang tiba-tiba datang ya menutup kebaktian ini, membubarkan kebaktian ini. Di Rusia ya, di zaman komunis ya,
tentara-tentara datang untuk menangkap orang yang berkebaktian. Jadi mereka datang ke gereja dan mereka menangkap semua orang yang berkebaktian. Dan tentara yang menangkap, pemimpinnya bertanya kepada pemimpin yang ada di tempat kebaktian itu, kalian semua sudah aku tangkap, betul nggak? Semua sudah aku tangkap. Jumlahnya kalau tadi di sini saya hitung ada 22 orang, ya, orang dewasa dan anak-anak. Semua sudah aku tangkap. Pemimpinnya bilang tidak. Tentara itu bengis, bagaimana mungkin nggak? Tadi saya datang nggak ada yang lolos, nggak ada yang lewat jendela pergi. Pemimpinnya bilang tidak, kamu nggak bisa nangkap kami semua. Pemimpinnya bilang apa? Ada satu yang tak bisa kau tangkap, dia adalah Yesus. Yesus kamu nggak bisa tangkap dia. Walaupun kebaktian gereja bisa ditutup, Yesus nggak bisa kamu tangkap. Ingat ya, jadi Yesus itu Tuhan. Dia hadir waktu kita bertemu. Walaupun 2-3 orang bertemu di dalam nama Yesus, Ia datang, Dia hadir ya. Saya heran ya, orang Kristen yang sudah percaya Yesus, kadang-kadang dia bolos gak mau datang ke gereja. Seandainya tiap minggu ya, kalau Pak Jokowi ada di sini, wah yang datang bisa ribuan, bukan? Betul nggak? Benar nggak? Michael ngangguk-ngangguk kan? Tapi tiap minggu di sini ada Yesus, tapi yang datang Senin Kemis. Minggu ini datang, minggu depan dia bolos. Kasihan kan? Ada nggak Yesus di sini? Ada. Kenapa kita nggak hargai dia? Kenapa nggak mau datang ke gereja? Begitu kurang ajarnya tuh orang Kristen. Apakah dia sungguh-sungguh percaya Yesus? Saya nggak bisa bilang. Kalau orang sungguh-sungguh percaya Yesus, hari Minggu pasti dia datang ke gereja. Nggak ada acara lebih penting daripada datang menyembah Yesus. Jadi kamu lihat di sini ya, mereka sangat sayang Yesus, peluk kaki Yesus dan menyembah Yesus. Nah, kemudian yang terakhir, maka perintah Yesus sama dengan ya yang sudah diberitakan kepada malaikat kepada mereka, jangan takut, berhentilah takut. Bagaimana ya cara kita mengusir takut ya? Ingat suara Tuhan. Ya, seperti tentara menggertak mereka kan, semua kalian sudah aku tangkap. Pemimpin kebaktian itu bisa bilang enggak. Nah, tentara itu kaget, kok enggak ya? Ada yang tidak bisa kamu tangkap, Tuhan Yesus. Ingat ya, jadi kita lihat di sini, jangan takut, berhentilah takut, pergilah katakanlah kepada saudara-saudaraku. Yesus menganggap ya semua orang yang percaya adalah saudaranya. Karena Yesus memanggil Allah sebagai Bapa, kita juga memanggil Allah sebagai Bapa. Supaya mereka semua pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka 500 orang akan melihat aku yang sudah bangkit. Kebahagiaan yang utama dari orang percaya bisa melihat tubuh Yesus yang sudah bangkit. Nggak perlu makan, tetap bisa hidup. Dia mau pergi ke satu tempat, nggak perlu naik kendaraan, nggak perlu jalan kaki, langsung sampai. Jadi Yesus ya dari Yerusalem, dia nggak perlu jalan kaki 12 hari loh ke Galilea loh bersama-sama murid yang lain. Jadi dia begini-begini aja. Paham ya? Kamu nanti punya tubuh mulia, saya juga betul punya tubuh mulia nanti pada saat kerajaan 1000 tahun. Yesus suruh kita ke Yerusalem, nggak perlu booking tiket Garuda terbang dulu ya ke Yerusalem 10 jam, nggak usah. Begitu Yesus perintahkan Yerusalem, sudah langsung sampai, karena punya tubuh mulia loh, nggak dibatasi oleh ruang. Dan yang paling penting, kita nanti jadi pemimpin yang tidak ada dosa. Dan begitu damainya dunia ini, karena semua yang memimpin dunia ini adalah siapa? Anak-anak Allah yang punya tubuh mulia, yang tidak bisa berdosa, dan akan memberikan damai Yesus di seluruh muka bumi ini. Jadi malam ini pesannya jelas, datanglah, lihatlah kubur Yesus yang kosong, ya, termasuk kain yang berserakan dan kain peluh yang terlipat dengan lapi. Kemudian kalian cepat-cepat pergi, katakanlah kepada orang lain bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Kita harus lakukan. Banyak orang yang belum tahu Yesus mati, Yesus bangkit dari kematian. Yesus itu bukan tokoh agama, tapi dia juru selamat yang mengalahkan kematian. Dan satu-satunya kuburan di bumi ini yang kosong adalah kuburan Yesus. Kuburan itu terus bertambah-tambah setiap hari. Setiap hari itu ribuan orang mati loh. Dan kuburan bertambah ribuan kuburan tiap hari. Tapi ada satu kubur Yesus di Yerusalem adalah kosong. Kenapa? Karena dia sudah tidak ada di situ, dia sudah bangkit, dia sudah
ada di sorga dan Dia akan segera datang. Dan tugas kita sebagai orang percaya seperti para wanita, cepat-cepat kasih tahu orang yang belum mengenal Yesus, sehingga semua manusia bisa percaya Yesus, jangan ada satupun yang binasa. Kita ajak ya kawan-kawan kita, keluarga kita, supaya bisa percaya Yesus dan berkebaktian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, dalam waktu yang singkat kami sudah Engkau beri kesempatan merenungkan kebangkitan Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk para wanita yang Engkau pimpin. Sejak Yesus disalib, sejak Yesus dikubur, mereka setia melihat kondisi apa yang sedang terjadi. Dan kami bersyukur ya Bapa, Engkau memimpin mereka melihat kuburan Yesus yang kosong. Mereka bertemu malaikat, menerima instruksi dari malaikat, melaksanakan dengan setia karena instruksi malaikat adalah instruksi Engkau sendiri. Dan mereka akhirnya bertemu dengan Yesus yang sudah bangkit. Kiranya Bapa, kami juga bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Kami mau kabarkan tentang Yesus yang sudah mati dan bangkit sesuai dengan kitab suci kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan berbelas kasihanlah ya Bapa, ketika orang mendengarkan Injil yang kami sampaikan, orang-orang percaya Yesus sudah bangkit dari kematian sehingga mereka mendapatkan hidup yang kekal. Ya Bapa, kami tahu kami penuh kelemahan, penuh dengan dosa. Ampuni dosa kami, dan kami percaya hanya darah Yesus bisa menghapus dosa kami. Demikianlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Untuk mengakhiri kebaktian kita, kita berdiri. Pujian kita yang terakhir kita nyanyikan pujian nomor 133. 133. Karena Dia hidup. Putra Allah datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa. Ya tebusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Ku anaknya, diperlukannya, amat tenang dan senanglah. Yakinlah kau dengan imanmu dapat menghadap esok karena Ia hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh harap karena Ia hidup. Dan tamatlah jalan hidupku, dan Tuhanku perang yang dahsyat, dan Tuhanku mengalahkan maut. Dalam mulia ku jumpa Tuhanku hidup. Sebab Dia hidup, ku ada hari esok, takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku, hidupku penuh karena Ia hidup. Kita tetap berdiri, kita masuk dalam doa penutup. Allah Bapa kami yang bertahta kekal dalam kerajaan sorga,
Allah pencipta dan penyelamat kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati untuk dosa kami, yang telah dibangkitkan, memberikan kami pengharapan hidup kekal. Karena Tuhan Yesus sudah punya tubuh mulia, dan kami yang percaya pada Tuhan Yesus akan juga kelak diberi tubuh mulia. Ya Bapa, kami sudah mengakhiri kebaktian matahari terbenam. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami sekali lagi mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup di hadapan Engkau. Pakailah kami ya Bapa sebagai murid Yesus dan saksi Tuhan Yesus yang memberitakan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari antara orang mati kepada sebanyak-banyaknya orang yang kami jumpai. Dan kami mohon Roh Kudus bekerja supaya mereka mendengarkan Injil Tuhan Yesus yang kami sampaikan, mereka bisa percaya pada Tuhan Yesus. Bapak, kami juga mau berdoa untuk kehidupan anak-anak-Mu sepanjang sepekan mendatang. Engkau menolong yang akan ulangan di sekolah, yang bekerja keluar kota, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pelayan sepenuh waktu. Kiranya Engkau menolong kami semua, baik dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, orang tua. Kiranya kasih-Mu senantiasa menanggungi kami Bapa, dan karunia Tuhan Yesus kami pakai untuk melayani Engkau, dan kami bersekutu dengan firman-Mu melalui persekutuan Roh Kudus. Demikianlah doa kami Bapa yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Saudara-saudari, silakan duduk, doa teduh. Tuhanmu memberkatimu dan melindungimu. Tuhan memberkatimu. Tuhan melindungi, menyinarimu, memberi kasih karunia.